Mobil yang terparkir di pinggir jalan tiba-tiba melepaskan tembakan, dan pada detik berikutnya peluru itu menembus perut Roy. Para penyerang masih terus memburunya. Karena itu, meski menahan rasa sakit yang luar biasa, Roy segera bangkit dan berlari menyelamatkan diri. Ia tahu, jika kali ini tertangkap, peluangnya untuk tetap hidup hampir tidak ada. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia berlari menuju ujung lain terowongan di bawah jembatan. Danny yang mengejarnya segera menyuruh adik laki-lakinya untuk menghadang Roy, sementara ia sendiri terus berlari dari belakang. Namun ketika Danny sampai di tengah terowongan, ia yakin adiknya sudah berhasil menangkap Roy. Begitu keluar dari terowongan, ia langsung terkejut. Adiknya sudah tergeletak tak berdaya di atas tanah. Dengan penuh amarah, Danny mengangkat pistolnya dan melepaskan tembakan. Namun saat itu Roy sudah berada sangat jauh di luar jangkauannya. Roy memang berhasil lolos dari pengejaran, tetapi luka tembak di perutnya mulai menimbulkan rasa sakit yang sangat hebat. Di saat yang sama, peluru juga telah mengenai tangki bahan bakar mobilnya, dan asap tebal mulai keluar dari mesin. Karena tidak punya pilihan lain, ia menghentikan mobil di pinggir jalan, lalu menutupinya dengan rumput kering agar para pengejar tidak menyadarinya. Setelah itu, Roy mengambil 2 tas dari mobil dan memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun sejauh mata memandang, tidak ada seorang pun di sekitar. Dalam kondisi separah itu, seberapa jauh ia bisa berjalan? Tak lama kemudian, ia melihat sebuah pabrik tua yang terbengkalai di kejauhan. Demi keamanan, ia menyembunyikan kedua tas itu di bagasi sebuah mobil rongsokan yang terparkir di pinggir jalan, lalu hanya membawa uang tunai sebesar $3.000. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa keputusan kecil itu nantinya akan menjadi kekuatan terbesarnya. Dengan langkah yang sempoyongan, Roy masuk ke dalam pabrik. Ia tidak berharap menemukan sesuatu yang berguna di sana. Namun ketika melihat sebuah mobil sport yang tampak benar-benar baru terparkir di halaman, harapan kembali muncul di matanya. Ia segera berlari menuju mobil itu. Tetapi setelah melihat ke sekeliling, ia tidak menemukan gagang pintunya. Akhirnya ia berniat memecahkan kaca mobil tersebut. Tepat saat itu, seorang pria bertubuh besar keluar dari dalam gedung. Melihat kondisi Roy, pria itu langsung mengajaknya masuk untuk beristirahat tanpa mengajukan satu pertanyaan pun. Namanya Eric Jean. Dahulu ia adalah petugas keamanan di pabrik itu. Setelah pabrik ditutup, ia tidak lagi memiliki tempat tinggal. Karena itulah ia menjadikan bangunan tua yang terbengkalai itu sebagai rumahnya. Sambil berbincang, mereka masuk ke kamar kecil milik Eric. Sikap Eric yang baik hati membuat Roy untuk pertama kalinya merasa bahwa mungkin nyawanya masih bisa diselamatkan. Namun tak lama kemudian, pandangan Roy mulai kabur. Luka tembaknya semakin parah. Sebelum kehilangan kesadaran, ia hanya sempat merasakan bahwa Eric membaringkannya di tempat tidur dan mulai mengobati lukanya. Ketika Roy sadar kembali, sebagai tanda terima kasih, ia mencoba memberikan uang tunai sebesar $3.000 kepada Eric. Namun Eric dengan tegas menolak menerimanya. Roy sama sekali tidak menyangka bahwa kebaikan itu nantinya akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya.